Kalau kami di para pihak anggota Mahupiki, pengurus Mahupiki yang umumnya tenaga edukatif, para dosen, para peneliti, memang mengharapkan segera diganti itu KUHP yang lama. Kita ketahui bahwa KUHP itu peninggalan Belanda. Sejak KUHP berlaku di Belanda, kemudian diberlakukan di Hindia Belanda, kita di Indonesia ini sudah sekian abad. Nah, perlu sekali segera diperbarui. Kita memang mengharapkan KUHP baru, KUHP yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, negara kita sudah merdeka, dan asas-asas kemudian nilai-nilai juga berbeda tentu zaman dulu dan sekarang. Dan memang pembuatan hukum ini, khususnya istilahnya aspek substansi hukum, pembuatan peraturan perundang-undangan itu baru satu hal. Kemudian ada aspek penegakan hukumnya, aspek struktural hukum, kemudian kultural hukum, yang itu yang akan menuntut banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ilmiah dari para peneliti, para dosen, para akademisi yang perlu mengembangkan hal-hal baru di kemudian hari. Tentu apabila KUHP baru diterapkan, diberlakukan, akan merubah banyak hal ya, merubah dari segi penegakan hukum itu jelas, segi ketentuan-ketentuan tindak pidananya itu juga berubah. Nanti dari aspek situ akan membawa efek pendidikan dan pengajaran. Nah, tentu bahan ajar itu sudah berbeda dengan yang dulu dan yang sekarang. Itu harus diperbaiki metodologinya, kemudian RPS, rancangan pengajaran. Nah, itu perlu diperbaiki. Belum lagi nanti sosialisasi pada masyarakat. Tidak ada artinya peraturan perundang-undangan sudah ada dibuat kalau masyarakat tidak mendukungnya, tidak ada tanggapan respon terhadap undang-undang tersebut. Nah, ini tentu semampunya atau sebisanya masyarakat memahami peraturan KUHP itu. Tentu ini berbeda ya dengan para ahli dan masyarakat umumnya. Nanti yang agak berat juga itu kalau sosialisasi kepada masyarakat umumnya, masing-masing tindak pidana yang dilarang. Nah, kita juga akan sulit untuk menjelaskan aspek filosofisnya ya. Padahal yang penting itu juga aspek filosofis ya dalam buku pertama. Kalau buku kedua itu kan wujudnya ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian penegakan hukumnya itu, para penegak hukum itu sendiri juga tidak hanya menambah pemahaman membaca, belajar KUHP baru, tapi sikap bagaimana menuntut, kemudian sikap penegakan hukumnya itu tentu beda dari KUHP yang sekarang dengan KUHP yang akan datang. Jadi sikap menanggapi katakanlah KUHP itu juga menghendaki tidak semata-mata balas dendam, kemudian dihubungkan dengan upaya-upaya pencarian keadilan, sehingga nanti ada restoratif justice, kemudian perlindungan korban. Jadi sikap para penegak hukum itu sendiri juga berubah total. Yang efeknya itu upaya penegakan hukum yang beda dengan yang lalu. Ini harapannya seperti itu. Hukum pidana dengan rancangan KUHP ini diharapkan segera berlaku, kemudian sudah tercipta hukum pidana yang baru. Jadi ius conti tutumnya itu sudah hukum pidana KUHP yang baru. Ini kayaknya di antara kita juga perlu pendalaman sendiri. Terus seolah menyatakan kehendak ya, kesamaan niat bahwa kita penting KUHP baru, kemudian dengan KUHP baru itu banyak tugas, banyak pekerjaan yang masih harus disiapkan.